Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, semangat pagi. Semoga pagi ini teman-teman dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Bertemu kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pagi ini kita akan belajar bersama materi pendidikan Pancasila kelas 11 bab 2, Demokrasi berdasarkan Konstitusi Indonesia. A. Dinamika konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 awal kemerdekaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pembukaan terdiri dari 4 alinea, B. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dua, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Negara dikepalai oleh presiden dan dipilih melalui pemilihan umum. 3. Kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 1 ayat 2. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan lembaga tertinggi negara. 4. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Pasal 4 ayat 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. 5. Lembaga-lembaga negara menurut konstitusi pertama ini terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan Undang-Undang Dasar sementara. Aturan tambahan Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam 6 bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 menghasilkan kesepakatan 1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat RIS. 2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS berisi 3 hal. A. Piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintah RIS. B. Status Uni Indonesia Belanda. C. Persetujuan perpindahan. Yang ketiga, mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku mulai 27 Desember 1949. Konstitusi RIS terdiri dari Mukadimah 4 alinea, Batang tubuh 6 bab dan 197 pasal, lampiran.
Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia dalam Konstitusi RIS. 1. Bentuk negara Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pasal 1 ayat 1 Konstitusi RIS. Republik Indonesia Serikat yang berdaulat adalah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Pasal 2 Konstitusi RIS. Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu daerah bersama negara Republik Indonesia. Lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS atau Undang-Undang Dasar RIS adalah Presiden, Menteri-Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. 3. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950. 1. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar sementara 1950, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. 2. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem parlementer. Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Dasar sementara 1950. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Pasal 83 ayat 2 Undang-Undang Dasar sementara 1950, Menteri-Menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. 3. Sistem partainya multi partai. 4. Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia yaitu Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Dekret Presiden 5 Juli 1959 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku. 3. Pembubaran MPRS dan DPAS. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen pertama, yaitu pada Sidang Umum MPR 1999. Amandemen kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Amandemen ketiga Sidang Tahunan MPR 2001. Amandemen keempat Sidang Tahunan MPR 2002. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen. 1. Perubahan posisi dan ragam lembaga negara. Lembaga negara Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. 2. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. 4. Memperkuat kedudukan DPR. Pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 5. Pemerintahan daerah diatur lebih rinci, yaitu pasal 18, 18A, dan 18B hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik teman-teman, demikian tadi belajar kita bersama pada pagi ini untuk materi Pendidikan Pancasila kelas 11 bab 2 bagian A. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.